Nggih, ayatnya lemuni innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sampai mati. Kalimatnya tidak akan mengampuni dosa syirik di bawah mati. Tapi lek syirik teng sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan kulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'an liundirakum bihi wa man balagha innakum latashhaduna anna ma'allah aliha ukhra. Qul la asyhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di pengajian ini dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan gerak langkah kita ini menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ada ayat di surat 6 ayat 19. Allah menyatakan, kul, sampaikan ya Rasul, ayyu syai'in akbaru syahadatan, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Ya Rasul, sampaikan kepada umatmu, pada orang-orang, kalau ayat ini datang waktu itu ya berhadapan dengan orang Quraisy. Kul, sampaikan ya Rasul, ayyu syai'in akbaru syahadatan, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Persaksian itu apa? Yeah. Orang jadi saksi itu harusnya tahu ya. Yeah. Misalkan ono kecelakaan kan, wong iku duruh kaitane kecelakaan iku apa, terus jadi saksi. Begitu juga misalkan kalau kita ke hakim misalkan di pengadilan, kalau jadi saksi berarti dia benar-benar tahu keadaan ketika ada pertanyaan dari hakim kepada si tersangka. Di sini Allah menyatakan, ya Rasul, sampaikan, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Di dunia ini tidak ada, Pak Bu, yang persaksian yang kuat itu tidak ada. Kadang-kadang saksi itu bisa dibuat. Sing bener kadang-kadang dikai saksi salah, sing salah bisa dibuat saksi benar. Kalau benar kepada benar itu adil namanya. Kalau salah dinyatakan salah itu juga adil. Sebab pernah terjadi Pak Bu,
di daerah sana Mojokerto. Itu ada orang punya pembantu rumah tangga, kemudian yang punya itu jadi PNS, pegawai negeri sipil, guru agama Islam. Tapi pembantu itu rupanya meninggal di belakang rumah. Itu kepala bagian belakang itu robek ini. Kemudian tetangga yang tidak suka menuduh bahwa si juragannya tadi, tuannya, menganggap bahwa dirinya mau memperkosa si perempuan tadi. Terus gak gelem dipateni. Tuduhannya seperti itu. Kemudian mendatangkan beberapa saksi, orang di sebelah menyebelah orang rumahnya itu. Beberapa orang rupanya diberi uang, rupanya. Sehingga dia menjadi saksi palsu. Disuruh mengakui bahwa saya tahu kalau orang ini membunuh ini karena si wanita tadi tidak mau diperkosa. Bapak-Ibu sekalian, karena di pengadilan saksi itu penting, Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya diputuskan dia telah membunuh seseorang, dijatuhi hukuman dengan pasal yang menjerat 18 tahun. Dok langsung dihukum 18 tahun, Bapak. PNS entek. Sidangnya itu berkali-kali sampai tanahnya itu sudah dijual. Masuk penjara 18 tahun. Nah, di penjara yang ulangi ngaji, anjane guru agama. Kalau penjara itu tadi ustadz, Bapak. Maka akhirnya 5 tahun berjalan, ketahuan rupanya tetangga membunuh orang lain. Diusut termasuk 5 tahun yang lalu. Pembantu rumah tangganya orang yang dihukum itu. Terus kadang dihukum 18 tahun ya, Bang. Dijalani 5 tahun konangan. Akhirnya konangan ya ditokno tanpa syarat apapun. Tapi pegawai negeri sipilnya kayak gak duwe pensiun dan seterusnya. Tapi Allah mengganti dengan cara yang lain. Ya sudah ngelamar nang pabrik-pabrik, terus diterima di pabrik Gresik. Di Gresik itu ada pabrik semen, ada pabrik apa yang satu itu apa? Pupuk, ada lagi. Ya di sana itu diterima karena kejujurannya. Akhirnya dipercaya menjadi apa, bendahara di kasir itu loh, dipercaya. Jadi diganti gajiannya loh, petrokimia maksud saya, di petrokimia. Akhirnya gajinya lebih besar daripada pegawai negeri yang dulu 5 tahun itu. Tapi kan boleh gak enak, no penjara 5 tahun ya. Gak enak dituduh. Nah itu karena persaksian. Jadi orang benar itu
jadi salah. Di cross check nang sekolah itu pukul sekian, guru iki lho endi? Murid-muridnya ditakoni, guru-gurunya, kepala sekolahnya, konco-konco guru menyatakan absennya di sini Pak. Dia mengajar ada jam mengajar itu di sini pukul sekian sampai pukul sekian. Berarti posisi di sekolahan. Tapi karena saksi tadi yang kuat Pak Bu, menjadi hakim ini memutuskan perkara dihukum 18 tahun. Subhanallah, pengadilan dunia ini. Nah, di sini ayat itu menyatakan, kul, sampaikan ya Rasul. Ayu sayin, siapakah akbaru yang lebih besar, yang lebih kuat syahadatan persaksiannya? Kul, anda nono, lillah, kulillah, anda nono ya Rasul. Allah. Jadi bukan yang lain. Yang lebih kuat persaksiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidun, menjadi saksi baini wa bainakum, saksi antara saya dengan kamu. Kamu di sini karena Rasulullah waktu itu berhadapan dengan orang-orang musyrik Quraisy, suku Quraisy, yang menyaksikan baini wa bainakum, antara aku dengan kamu. Lalu wa uhiya ilayya, dan memberikan wahyu kepadaku. Karena nono wong hadzal Quran ini aku dikei wahyu karo Allah jenenge Quran itu li'undhirakum bihi. Quran itu menjadi, dengan Quran itu aku li'undhirakum bihi, untuk memberi keperingatan kepadamu dengan Quran itu. Aku dikei Quran ini kanggo memberi peringatan kepadamu. Peringatan, ngertos peringatan ya? Undang-undang. Enak dalan nono tanda panah hijau, kan panai ke sana ke kiri, berarti kenapa? Disuruh lewat kiri. Terus di sebelah kanan ini ada bunder putih, tengahnya abang, seret ngeten. Napa jenenge? Dilarang masuk. Ngoten niku jenenge peringatan. Itu kalau di jalan, Pak. Kalau hidup, aku dikei Quran iki oleh Allah, dikei wahyu Quran itu li'undhirakum bihi, dengan Quran itu untuk memberi peringatan kepadamu. Ngoten. Peringatan itu diingatkan supaya hidup itu tidak nyeleweng. Kalau salah itu nanti akan ada balasan seperti ini, itu namanya peringatan. Kalau itu benar akan mendapat balasan seperti ini, ini jenis peringatan. Wa man balagha innakum latashaduna annama Allahi aliha ukhra. Ini wa man balagha, dan barang siapa, dan sini wa man balagha a'innakum latashaduna, apakah di sini disebutkan, dan barang siapa yang sampai kepadamu latashaduna. Latashaduna, syahadah itu namanya persaksian. Kalau diterjemahkan di sini sebutkan begini, dengan Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang
wa man balagha ainakum, dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Betul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat ini memberikan penguat kepada masyarakat di masa itu. Tapi Al-Quran itu bukan untuk masyarakat kaum Quraisy saja, tapi Al-Quran ini dipakai untuk peringatan manusia di dunia ini sampai hari kiamat. Ada. Karena itu di sini disebutkan, apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? La tashhaduna annama Allahi alihatan ukhra. Apakah sesungguhnya kamu mengaku bahwa ada Tuhan selain Allah? Mengakui di samping Allah itu ada Tuhan lagi? Kul, ya Rasul sampaikan, asyhadu, saya bersaksi, aku tidak mengakui. La asyhadu. Kul, sampaikan ya Rasul, la asyhadu, aku tidak mengakui ada Tuhan selain Allah. Ngomong. Nah, orang-orang kafir Quraisy di waktu itu kan menyembah berhala. Ketika Rasulullah ditugaskan kepada mereka, sulit untuk mengatakan itu, Bang. Untuk mengatakan dan untuk membuyarno kepercayaan mereka kepada Allah niku, kepercayaan mereka kepada patung terus dialihkan kepada Allah niku sulit, Bang. Sampai dituntun oleh Allah, muni ya Rasul, kul. Nanti dikontakkan ini. La tashhaduna ma'allahi alihatan ukhra. Apa kon mengakui ada Tuhan selain Allah, ya ada Tuhan lain? Kul, sampaikan ya Rasul, la asyhadu, aku tidak mengakui. Kul, sampaikan ya Rasul, innama huwa ilahu wahid. Katakan ya Rasul, sesungguhnya dia Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Wahid, Maha Satu. Wa innani, dan innani, sesungguhnya aku bariun, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kalau kamu menduakan Allah dengan sesuatu, aku tidak mengikuti, aku tidak mendukung, aku berlepas diri dari kamu. Padha karo Nabi Ibrahim ya, Bapak, ketika berdebat dengan umatnya, ya, dengan orang-orang yang mengikuti Raja Namrud. Karena Raja Namrud itu raja kuat, raja di dunia ini yang menguasai dunia, sing elek ana loro. Sing situ Raja Namrud, sing siji yaitu yang bersamaan dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sinten? Raja si situ Namrud situ sinten niku kula supi zaman. Terus raja yang menguasai dunia api-api ya ana loro. Nabukadnezar, Pak. Jadi satu Namrud, yang satu Nabukadnezar. Itu raja sing menguasai dunia.
Fir'aun nggak katut, karena Fir'aun tidak menguasai dunia. Fir'aun itu hanya mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan, menyatakan kepada para menterinya, para kabinetnya, ana rabbukumul a'la. Di dalam pidatonya itu, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun mengatakan seperti itu, tapi tidak menguasai dunia. Mana gak katut. Sing menguasai dunia ya Nabukadnezar dan Namrud. Namrud itu pinter. Namrud itu sejak kecil dijadikan oleh Allah otaknya itu cerdas. Sampai Namrud itu mengatakan dirinya itu Tuhan karena keturunan Tuhan. Ibunya Namrud itu, karena percaya dengan kepintaran Namrud, sampai berani dinikahi oleh Namrud. Jadi ibu EDW ini dinikahi Namrud. Wis bejatipol niki ya. Namrud duwe bojo maneh. Nggih, duwe bojo maneh, bojo wong liya, duwe anak. Oleh enggak dinikahi? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu ya dinikah. Jadi rojo kuat, cerdas nggih sakjane, tapi elek. Namrud itu pinter berburu, yang termasuk sing ngejer perputaran dunia ini sedina suwengi 24 jam. Nggih. Terus dihitung jam niku, ngeten niku dihitung. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Niku Namrud. Pinter. Nah, rojo yang baik menguasai dunia juga ada 2. Siji, Nabi Sulaiman. Ya rojo, ya nabi, ya rasul. Ya pinter bahasa, ya menguasai alam ini dengan izin Allah. Semua jin dapat dikuasai, semua burung, binatang, semuanya disensus oleh Nabi Sulaiman. Nyensus binatang itu piro tebel bukune, Pak. Disensus nyensus wonge oh ngene apa? Ruwetnya, Pak. Iki disensus oleh Sulaiman. Sampai ada burung yang belum datang tahu Nabi Sulaiman. Jenenge burung hudhud. Sampai dikatakan kalau nanti burung hudhud datang tidak bawa berita, tak bubuti. Apa jenenge? Bulunya. Sampai dikatakan gitu. Begitu datang takoni, kamu kok terlambat? Yang lain sudah datang sejak tadi. Ada berita wahai Nabi Sulaiman. Sama berita, apa beritanya? Saya melihat seorang wanita menjadi raja yang menyembah matahari. Nah itu wis diusut sampai Nabi Sulaiman, sampai pada akhirnya wanita itu jenenge Balkis. Sampai ditentang, dibuat suratnya diterus burung hudhud niku dikonang kerajaan Balkis, dirutono nang ngene kamare telepok diwaca karo alek burung lewat niki lak iso Pak. Pat bolong-bolongan ngene kerajaan mumet rutono surat plek dari Sulaiman, Nabi Sulaiman disuruh tunduk pada Nabi Sulaiman dan masuk Islam. Rapat, terus diadakan rapat. Sini saiki ketimbang ngono, ayo diadakan lobi-lobi. Salah satu diantaranya kayak hadiah.
jamrut, emas, itan pada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman, apa yang diberikan oleh Allah kepada saya itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu bawa ini. Bawa pulang lagi, pulang. Diplomasinya sudah kalah, Pak Bu. Akhirnya kalau kamu tidak menyerah, akan saya serang dengan tentaraku yang kuat dan kamu nanti akan hancur dan mati. Akhirnya Ratu Balkis rapat maneh. Sekiranya saya ini moro ae nang Sulaiman kono bahasaku. Moro ae kita datang sana. Nanti bagaimana reaksinya? Nah, tujuannya berserah diri, Pak. Masuk Islam. Ketimbang awak iki dihancurno, tentara itu kuat deh. Pesono ae. Begitu datang rombongan Pak Bu dengan para tentaranya itu dipimpin oleh Balkis. Burung hudhud roh baik kerajaan ini kosong. Kerajaan ini kosong laporan pada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa memindah kerajaan Balkis ke sini itu ya tanahnya sinten Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan ini Nabi Sulaiman tanahnya kan luas Pak Bu. Sapa sing bisa mindah kerajaan Balkis? Jin Ifrit mengatakan, wahai Raja Sulaiman, saya akan bisa memindah sebelum engkau bangkit dari dudukmu. Lalu duduk ini 5 jam tak suwi Bang. Terus ana wong pinter ngarane. Wahai Sulaiman, saya akan memindah kerajaan Balkis sebelum engkau berkedip. Jadi sing ngene, guru kedip iku wis teko nggone. Ati tak lapangan ngono kerajaan Balkis. Meriku sak awon-pawone Bapak, sak kompor-kompore. Jadi kerajaan itu dilih begitu. Ya termasuk sak kolam-kolam itu. Tidak bocor, tidak pecah. Karena kekuasaan Allah liwat Nabi Sulaiman. Begitu sampai ke sana, ada pada suatu waktu ada orang mengatakan, engkau hebat wahai Sulaiman, bisa memindah kerajaan dari negara ke negara. Apa jawab Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Dia beluani ashkura am akfur. Apakah saya bersyukur kepada Allah atau saya kufur pada Allah? Begitu Bapak Ibu sekalian, ketika di pernyataan Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh orang itu, tidak menunjukkan kesombongan dan menguasai dunia ini. Nah, sing nomor loro, raja yang menguasai dunia yang baik itu jenenge Dzulqarnain. Bekasnya masih ada sekarang. Sampai sekarang tembok yang tinggi menjulang ke gunung gitu sampai ke atas gini, tembok itu nyerung makhluk yang dibalik tembok sana, jenenge Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu nanti akan keluar dan merusak, membunuh orang juga menjelang hari kiamat. Saya ini gak bisa metu jian. Keseru karo napa? Tembok sing dulu dibuat oleh Dzulqarnain bersama orang-orang dicor. Jadi kayak dibolongi, dibor kan? Dibor. Mulai wis katene bolong ngono. Kayak krungu adzan ngono ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buntu maneh, Pak. Buntu mana? Nanti di hadis itu menyatakan di akhir zaman itu pimpinannya Ya'juj Ma'juj. Ayo kita kerja keras terus, kita lubangi. Insya Allah, namun insya Allah nih, insya Allah kita akan berhasil kalau kita sabar. Ya itu akhirnya berhasil, tapi itulah menjelang hari kiamat.
Pun balik ke mriki. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga pernah kepada masyarakatnya yang menyembah berhala dan kepada bapaknya juga. Nabi Ibrahim kan mendoakan bapaknya supaya diampuni oleh Allah, masih hidup. Bapak itu tukang gawe patung sing disembah karo Namrud sak bolo-bolone. Ngoten. Bapaknya Nabi Ibrahim. Lalu diajak bapak itu untuk beriman, gak iso wis mendarah daging kepercayaannya, gak iso. Bahkan setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud gak jadi itu, artinya tidak terbakar, diusir oleh bapaknya. Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhan kami? Kalau kamu benci Ibrahim, keluar kamu dari rumah ini. Wah, jurni malia. Kalau kamu tidak keluar, kamu saya ajar. Arek Joko, Pak Bu. Jadi waktu Ibrahim jadi Joko nih, Cik Joko. Ya diusir bapaknya, ya sudah diusir. Akhirnya ya Bapak, saya akan keluar dari rumah ini. Saya akan mendoakan Bapak untuk diampuni oleh Allah. Allah itu baik dengan saya. Ditunggu Pak Bu. Lalu dikisahkan di surat 9 ini. Surat Taubah. Di ayat 114 ini, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ayat 114 sampai terjemahkan. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Nah, permintaan ampun pada Allah untuk bapaknya. Bapak kan syirik, musyrik waktu urip. Mendoakan orang musyrik ketika masih hidup itu boleh. Jadi misalkan ya ana tanggane utawa kanca dedulur musyrik itu dijak iman wangel pol dongakno ya Allah panjang sepuro tiyang niku. Panjang paringi hidayah ya Allah tiyang niku oleh. Terima kasih. Oleh. Ibrahim itu yang dongakno bapaknya ngoten lho. Ketika bapaknya masih hidup. Lalu tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Karena dulu janji bapak tak dungano sampean, tak jalurno sepuro karo Allah. Dan terus maka tatkala bagi Ibrahim jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Bapak itu musuh Allah. Kenapa? Mati dalam keadaan syirik. Bapak Ibu, bapaknya Nabi Ibrahim mati dalam keadaan syirik, belum bertobat. Maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Berlepas diri. Tabarro'ah. Berlepas diri ini berarti gak ndongakno pisan. Ngoten. Terus gak ditungakno bapaknya. Bapak mati dalam keadaan syirik, tidak bertobat. Akhirnya lepas Nabi Ibrahim wis kandungano tabarro'a. Berlepas diri. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena itu orang mendoakan orang yang mati dalam keadaan syirik itu dilarang. Pantas. Dilarang. Larangannya di mana? Ini. Surat 9 pancet ya.
di ayat 80 nih. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Oh, itu gimana? Sama terjemahkan. Kamu mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka. Nah, kok jalurnya sepuro mereka sing kafir apa sirik niku matine dalam keadaan sirik. Kok jalurnya sepuro wong iku utawa mbok gak kok jalurnya sepuro. Dadi ana sing gak jalurnya sepuro, ana sing jalur sepuro. Kok jalurnya sepuro? Terus ya Allah adalah sama saja. Padha ae Pak Bu, sama saja niku padha ae. Nggih. Di jalurnya sepuro ya wis ngono iku. Gak di jalurnya sepuro ya wis ngono iku. Padha ae. Terus Allah ngeten. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Umpama awakmu jalurnya sepuro wong sing mati sirik niku. Ya Allah, panjang sepunten tiang niku ya Allah. Engkaulah Maha Pengampun. Siji. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun panjenengan sepunten tiang niki ya Allah. Loro. Nek bapak dhewe bapak ya Allah, bapak kula niki mati dalam keadaan syirik, dereng bertobat panjenengan sepunten ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Telu. Ping pinten? Ping 70. Wakeh Pak Bu. Oleh gerenik ping 70. Terus ya Allah ngeten. Namun Allah sekali-sekali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Tidak diberi ampun, nggak bisa. Makanya lek mati dalam keadaan syirik itu gak kena dibungakno balas. Saiki ngundang wong 70 dungane cek situ tok. Nggih, wong 70 niku dijak ndonga, mohon muni. Amin, sing kene ndonga. Ya Allah, panjenengan sepunten tiang sing mati niki, Engkaulah Maha Pengampun ya Allah, ampunilah dia ya Allah kesalahan-kesalahannya. Wong 70. Amin. Wong 70. Berarti dungane ping pinten? Ping 70. Tak disepuro kali Allah. Kenapa kok gak disepuro? Niki. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini masalahnya. Karena mereka kafir pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berbuat syirik. Dan bahkan di ayat 84 ini, memang 80 ya. Di ayat 84 itu Allah menyatakan ini. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Menerjemahkan. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Pisan kowe ojo nyolati wong sing mati di antara mereka. Pisane ojo. Berarti ojo gak oleh blas. Nyolati. Oke. Nomor 2. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Ojo kate teko nang kuburane wonge awakmu berdiri nang ndukure kuburan iku terus berdoa kepada Allah di atas kuburane wong iku. Ojo. Sing muni ojo iku Allah. Gak oleh. Jangan. Nggih. Napa? Ojo mendoakan, jangan mendoakan di atas kuburannya. Kenapa gak oleh nyolati? Kenapa gak oleh mendoakan di atas kuburannya? Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini masalahnya Bapak Ibu sekalian.
Di situ masalahnya. Karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Karena itu kalau kita diberi kesempatan hidup oleh Allah semacam ini, jangan sekali-kali kita ini membuat diri kita ini nanti di hadapan Allah tidak ada nilainya. Sebab yang menjadikan tidak ada nilainya itu adalah perbuatan kafir, perbuatan fasik, perbuatan syirik. Bahkan nilai syirik sampai digowo mati, Bapak. Syirik itu sampai digowo mati. Itu semuanya hapus. Amalannya loh hapus loh. Tahu sholat duha gak ono nilai-nilai. Tahu sholat tahajud gak ono nilai-nilai. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya gak ono nilainya. Karena mati dalam keadaan syirik. Allah menyatakan di surat 39 surat Az-Zumar di ayat 65 itu sebutkan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Ya Rasul, aku wahyukan padamu jadi Quran ini. Aku yang kei wahyu, nabi-nabi sebelum kamu itu tak kei wahyu. Isinya wahyu ialah jika kamu mempersekutukan Tuhan. Nah, di sini kalau kamu mempersekutukan Tuhan sampai mati mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu. Amalmu akan hapus. Lalu amalan dihapus, kira-kira uripe untung nggak? Loh, nggak rugi. Makanya ayat ini meninggalkan. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi, Pak Bu. Dikai urip lebih dari 60 tahun, kau untuk nilai ini balas di hadapan Allah. Rugi, katanya balik gak iso. Gak iso, Pak Bu. Wong wis kadung glendang diurugi tanah, diinjak-injak mbek wong-wong. Anak-anake malah injak-injak wadet, Pak Bu. Wis gak iso metu blas. Njero tanah. Katanya balik nang donya, katanya melok ngaji ngene, gak iso. Gak iso. Katanya melok jamaah pengajian, katanya melok jamaah sholat, gak iso. Wis entek, wis gak ono, Pak Bu. Eman. Masya Allah. Wis gak iso urip maneh. Padahal dia akan menghadapi siksa selama-lamanya di neraka. Ya Allah, saya tidak bisa membayangkan ya. Iki ya, waktu ketiga panas sih, mulai kadung panas itu Masya Allah, manjur omah gak betah manjur omah. Iku bener-bener dilepono jero geninan rokok. Ya apa kaitane jerite ya, gak tahu ngrasakno niku. Begitu ngrasakno menjerit sejerit-jeritnya. Setelah itu merintih, menarik nafas, mengeluarkan nafas dan menarik nafas dengan merintih. Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah merasakan sejuk sedikit pun. Gak enak. Makanya ayat niki Pak Bu, di surat 6 ayat 19 niki Pak Bu, menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan, Kul, sampaikan ya Rasul, ayu sayin akbaru sahadatan. Katakanlah, siapa yang lebih kuat persaksiannya? Itu artinya siapa di antara semuanya yang paling kuat persaksiannya? Kul, sampaikan ya Rasul, lillah, hanya Allah yang mempunyai persaksian yang kuat. Syahidum baini wa bainakum, yang menjadikan saksi, dia yang mengetahui apa yang aku sampaikan kepada kalian dan apa yang kalian katakan kepadaku. Allah yang maha mengetahui. Ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir. Apa yang kalian katakan kepada Rasulullah banyak, Bu.
Rasulullah niku diejek oleh orang-orang kafir Quraisy niku. Putrane Rasul niku sing lanang ku ana 5. Sing wedok Umi Kulsum, Ruqayyah, kemudian sing dinikahi Ali niku Fatimah. Nggih. Bapak Ibu sekalian, sing lanang iku meninggal semuanya, cilik-cilik. Jadi umur 9 tahun, umur 12 tahun dan meninggal. Jadi Rasulullah kesusahan ping akeh. Ping akeh. Sampai Rasulullah sendiri sebelum wafat, iku putrinya wis wafat. Putrinya sudah wafat. Bojone Utsman bin Affan. Terus akhirnya Utsman ngeduni adike. Terus ngeduni napa? Berarti adike sing mati niku wau dinikahi. Jadi Utsman itu dadi mantune Rasulullah ping kali, Pak. 2 kali. Terus Fatimah itu bojone Ali. Itu juga meninggal lebih dahulu daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah niku kelangan anak niku lebih dulu susah luar biasa. Anak lanang sing lanang mati kabeh cilik-cilik. Niku lek bahasa mriko, lek duwe anak lanang kok mati kabeh, niku jenenge abetar. Terus abetar ada enggak surat inna atoina inna atoina kal kausar fasolli lirabbika wanhar innasa niaka huwal abetar niku bangkrut cures bahasa mriki Bang. Cures bangkrut, gak ono penggantinya, gak ada gak ada penerusnya. Itu salah satu alat untuk mengolok-olok Muhammad, salah satu diantaranya pada Rasulullah. Wis Rasulullah seperti itu. Anak yang terakhir jenenge Ibrahim, Bang. Lahiran di Madinah. Iku ya meninggal cilik, Bang. Masih kecil meninggal. Waktu meninggal itu bareng ono gerhana. Sampai orang-orang mengatakan ini gerhana ini sebab matine putrane Rasulullah Ibrahim. Sampai ada yang mengatakan begitu. Rasulullah menyatakan bukan karena kematian seseorang, tetapi itulah kekuasaan Allah. Nah, diceritakno proses gerhana itu adalah perputaran bumi dengan bulan dan matahari. Bapak dan Ibu, Rasulullah menganjurkan disuruh sholat jenenge sholat gerhana. Ono sholat kusuf, ono sholat khusuf. Nah, salah satu diantaranya orang-orang Quraisy itu mengolok-olok Muhammad, mengolok Rasulullah itu karena ditinggal oleh anaknya, juga diolok-olok karena ditinggal Tuhannya. Seakan-akan ditinggal. Kenapa kok diolok-olok ditinggal? Karena ada dulu waktu ada surat pertama, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun. Iku suwi Pak Bu, gak turun-turun. Gak lama gak turun itu. Akhirnya omongane wong Quraisy, ya omongane wong Muhammad saiki ditinggalno karo Tuhannya. Itu sedih Rasulullah. Salah satu di omongan itu membuat Rasulullah sedih. Allah Maha tahu itu. Nah, itulah ujian.
ujian pada Rasulullah. Akhirnya turun Quran surat 93, surat Duha. Di ayat 5 itu Allah menyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ayat ini Pak Bu, ada rangkaiannya mulai ayat 1 sampai ayat ke-7. Coba kita lihat di surat 93 ya. Surat Ad-Duha. Di ayat 1 itu ada kalimat yang tadi Wad-Duha. Sama terjemahkan. Demi waktu matahari sepenggalan naik. Nah, sampai Allah bersumpah dengan matahari kalau keluar. Itu berarti penting loh. Kalau Allah menyatakan seperti itu penting gitu, dalam hidup. Demi waktu duha, waktu matahari sepenggalan. Kita kan dianjurkan untuk sholat apa? Sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12. Waktunya mulai matahari terbit sepenggalan sak tombak ini, kira-kira tombak itu didekno, dipandang dari sini setinggi tombak, lah itu mulai disuruh sholat duha. Terus waktunya sholat duha sampai kapan? Sampai matahari tergelincir barat ini. Nah tergelincir itu mulai saiki baru. Kalau sekarang ini itu pukul 11.45. Berarti pukul 11 oleh sholat duha. Dan sholat duha itu tidak harus saiki selesai mboten. Enggak. Sholat duha itu ya dicicil oleh sepenggalan itu jam 7 ya. Sholat duha 2 rakaat. Mari ngono, waduh, iki ono apa sing blonjo niku? Bakul lijo. Ono lijo. Iki kok lek gak tuku gak iso gawe jangan lodeh iki lho. Maka wis dilepas tidak sholat. Ya ibu-ibu mukenae dilepas terus nang lijo golek bahan gawe sayur lodeh. Pun mari gawe sayur dimasak pisan Pak Bu. Pukul 9 leren. Salat mana 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi ana tamu, nemoni tamu sih. Nemoni tamu. Tamu ini memberitahu tentang apa planningnya RT. Oh nggih, wis leret dhisik ngomongan dulu, tamune mulai salat maneh. Nggih, salat maneh dadak wetengi senep. Terus nang WC aku. Ke WC dulu. Mari WC. Terus wudu lagi, setelah wudu salat maneh. Jadi boleh dicicil seperti itu. Saiki pukul 9. Kok ngantuk wanget imam bengi gak petak iso turu. Turu dhisik sak jam. Pukul 10 salat maneh. Boleh. Karena batasannya sampai berapa? 11.45. Nah, kemudian di ayat 2 mengatakan ini, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Waktu duha kalau sholat duha, malam sunyi dikongkon dianjurkan untuk sholat tahajud. Jadi sholat tahajud sampai sholat duha.
Bapak Ibu sekalian, di sholat tahajud itu ada doa gitu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waja'al li min ladunka sultanan nasira. Ini surat Bani Israil ayat 80 itu kan diurui kali Allah ngoten. Surat 17 ayat 80. Dungane salat apa? Tahajud. Tapi berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kayak salat duha. Ono doa, tapi bukan dari hadis ya. Nah, dibuat oleh para ulama. Doanya kan, Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih ada di langit, panjenengan turunkan. Kalau doa apa? Rezeki saya masih jauh, ba'idan faqribhu, panjenengan dekatkan. Nek rezeki kula masih tenggene bumi, fa'akhrijhu, panjenengan to'aken, panjenengan keluarkan. Wa in kana haraman, nek rezeki kula masih haram, panjenengan bersihkan, panjenengan halalkan ya Allah. Bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika atini ma ataita min ibadika sholihin. Itu doa sholat duha. Tapi bukan hadis ya, bukan hadis, dibuat oleh para ulama. Dan itu baik, dipakai aja. Nah, malamnya sholat malam, terus donga nang Allah, mintanya macam-macam. Ya tergantung dari kebutuhan kita, Bang. Minta kepada Allah itu minta apa? Monggo. Pak Bu, lek ana wong esuk salat duha, maleme salat napa? Tahajud, jaminane tergene ayat 3 nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala nih. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Allah tidak akan meninggalkan kamu. Allah tidak akan benci dengan kamu. Syaratnya wadduha, waktu duha salat duha, walaili idza saja malam salat tahajud. Allah tidak meninggalkan kamu. Allah juga tidak akan benci dengan kamu. Oke? Allah tidak akan benci dengan kamu, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Dengan syarat wadduha walaili idza saja. Wadduha tadi apa? Salat duha, walaili idza saja salat tahajud. Jaminan kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Akhir itu ada yang mengartikan ini, nanti hidupmu, akhir hidupmu ini nanti akan lebih baik daripada sekarang. Tapi ada yang mengartikan nanti di akhiratmu kamu akan lebih baik daripada di dunia ini. Nah, yang mengartikan nanti kehidupanmu ke belakang itu, ke sana maju itu lebih baik daripada sekarang. Kalau sekarang keadaanmu seperti ini, nanti hidupmu akan lebih baik daripada sekarang ini. Tapi syaratnya wadduha walaili idza saja. Lewat duha mau apa? Salat duha, walaili idza saja salat tahajud. Saged nglakoni? Insyaallah. Jaminan ketiga, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Kelak nanti Tuhan kamu akan memberi karunia kepadamu. Kalau dikai karunia, kamu puas dengan karunia itu. Ono sing gare puas. Nuwun sewu Pak Bu. Orang dikai pekerjaan kari Allah niku mboten padha. Urip niki lho. Nggih. Ono sing jadi petani.
ana sing jadi apa pegawai ya pemerintah, ana sing jadi pedagang nggih, ana sing jadi pemerancang nggih, napa niku jenenge macam-macam ya. Hidup ini macam-macam pekerjaannya, panjang pirsane. Walaupun mereka itu tidak sama kerjanya, tapi loh mereka lo gaya omah kabeh. Nggih. No omah iku didelok ngene, dibuka pintune, ono sepeda motor kabeh. Pekerjaane lho gak padha. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya karunia. Tapi nek kuno ana wong sing gak patek syukur, ana sing syukur. Tapi kalau wong iku esuk langgengno salat duha, malam langgengno salat tahajud, Allah pasti akan memberi karunia-Nya, dan karunia yang diberikan itu hatinya rela, lega, senang, pas, menjadi tentram dalam keluarga. Tapi syaratnya wadduha walaili tidak saja. Sakit nglakoni ya? Insyaallah. Jaminan kelima. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ya Rasul, kamu dulu itu yatim, kan duwe bapak, ya hanya ibumu. Ya Rasul loh kamu. Lalu walaupun kamu yatim, Allah melindungi kamu. Nyatanya kamu diangkat jadi seorang nabi, seorang rasul. Rasul babu. Saiki awake dhewe. Misalkan kita dalam keadaan hidup ini tanpa bapak atau tanpa ibu, asal wong iku waktu duha salat duha, waktu malam salat tahajud, minta kepada Allah, akan dilindungi oleh Allah hidupnya. Hidup itu akan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Syaratnya wadduha walaili idza saja. Saged nglakoni ya? Insyaallah. Ping timul pisan. Nggih. Jaminan ke-6. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Kalau kamu hidupmu dalam keadaan bingung, Allah akan memberikan petunjuk dari kebingungan itu. Akhirnya bingungnya hilang oleh petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah. Tapi syaratnya wadduha walaili idza saja. Saged nglakoni ya? Insyaallah. Gitu. Ya. Jaminan yang ke-7. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kalau kamu dalam keadaan kekurangan sekarang ini dalam keadaan kekurangan, kamu nanti akan diberi kecukupan, diberi kesugihan oleh Allah. Jadi hidupnya belakang, ke depan nanti akan menjadi sugih, menjadi cukup. Asali gak cukup, akan diberi kecukupan oleh Allah. Jaminan dari Quran. Syaratnya wadduha walaili idza saja. Saya katakan tadi ya, insyaallah. Ngakoni ku sing pasti ngoten lho, pun insyaallah nggih rek saged nek mboten nggih mboten. Nggih. Oh saiki yo model insyaallah iku enggak ya wong-wong iku. Meneh nggonku ya insyaallah enggak iku berarti. Makane wong enggak percaya, ojo insyaallah ra dari ngono. Bapak Ibu, lek wis ngene, lek wis dadi wong sugih, terus ya Allah ngene. Fa ammal yatima fala takhar.
Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Nah, kowe sugih ambek arek yatim ojo sewenang-wenang. Mboten dipesen kali Allah. Terus wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Ambek wong minta yang ngono, ojo mbok seneni, ojo mbok dihardik. Ojo enom jaluk-jaluk, gak iso nyambut gawe aku. Gak oleh barno ngono, barno. Lek iso ngekeki ya dikeki, lek gak iso wis ngomong ae. Ngomong sing apik. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang menyakiti hati dan diundat-undat. Ngoten lho Pak Bu. Lek gak iso ngekeki ya dikeki saisone. Lek gak iso ngekeki ya wis ngomong sing apik. Sepurane cak ya aku gak ngekeki tahun depan ae. Monggo. Dadi ngekeki ngenteni tahun depan Pak Bu. Tapi kan ngomong ngoten lho sepurane sing akeh tahun depan ae ya. Nah, ngoten niku wonge ya manduk ya nggih. Wonge ya gak oleh gremeng ya anu. Medhit yen gak oleh ngono. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Dengan nikmat itu disebut itu bukan disebut-sebut dipamerno. Mboten. Oleh nikmat rupa barang sing kena digawe mangan-mangan ambek kancane, ya kancane dijak. Ayo cak melok. Mbek bojo sampean pisan sak anake. Aku oleh rezeki. Jak mangan, dijak andok nang warung sing cocok. Nggih. Warung sing cocok. Nah, itu salah satu diantaranya. Atau oleh kenikmatan itu segera diucapkan dengan mulutnya dengan kalimat yang baik, alhamdulillah, atau kalau bahasa Inggris thanks, atau dalam bahasa Cina kamsia. Itu sebuah ucapan bersyukur. Tapi ini harapannya tidak hanya sebagai ucapan. Disebut-sebut ini, menyebut-nyebutnya itu artinya apa itu? Ditunjukkan kenikmatan itu bukan untuk dipamerkan kepada orang, tapi kenikmatan itu untuk dilakukan sebagai orang yang bersyukur, diaplikasikan dalam hidup. Bantu wong sing kurang lek oleh rezeki. Soalnya iki gurine pol iki lho, Pak Agna. Kalau kamu kurang, aku dapati kamu dalam keadaan kekurangan uripmu. Kok kowe tak kei sugih pol pisan. Agna niku wis pol. Makane ambek arek yatim lek sugih aja menghardik, aja menyanyiakan, aja sewenang-wenang, ambek wong sing jalukan aja menghardik. Oleh nikmat itu bersyukurlah dengan nikmat itu. Harapannya Allah seperti itu. Sehingga Rasulullah diberi ayat ini Pak Bu, tenang hatinya tenang. Olok-olok mereka itu disaksikan oleh Allah. Baini wa bainakum. Lalu Rasulullah menyatakan dari ayat ini disuruh mengatakan oleh Allah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undhirakum bihi wa man balagha. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, muni ya Rasul, kepada mereka, supaya dengan Quran itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang sampai Quran kepadanya. Jadi lek nok ngarep awakmu nok ngarepku iki Quran tak sampaikan kepadamu. Lah saiki lek wong-wong sing
ada mbak aku tapi ikrungu Quran, maka Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Aku gak nyampaikan atas diriku sendiri, soalnya aku gak peduk wong-wong. Nek panjenengan ngeten kepeduk Nabi enggak? Waduh, boten. Tapi iso maca Quran. Nah, iki sing dimaksud ayat niki. Lek berhadapan dengan Rasul itu menyatakan diwahyukan kepadaku supaya dengan Al-Quran itu aku memberi peringatan kepadamu sing arep Rasul. Coba wong Quraisy. Makanya aku disuruh memberi peringatan kepadamu, ngandani. Pakai peringatan, boleh berbuat baik nanti diberi surga. Kalau kamu nanti tidak berbuat baik, nanti ada ancaman. Disampaikan pada orang yang dihadapi Rasul. Waktu niku orang Quraisy. Nah di sini ayat niki wa mambalagho, dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Qur'ane digawa sahabat, digawa para tabi'in, digawa para ulama, gak kepethuk Rasul awake dhewe, tapi rumek Qur'ane. Oh, Qur'ane dulu disampaikan pada Rasul dari Allah. Awake dhewe, oh Qur'an iki sebagai pedoman hidup. Ngoten lho Pak Bu. Gak kepethuk Rasul, tapi Qur'an ini sampai kepada kita. Maka kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. The Quran is the skenario of our life. Quran itu adalah skenario dari kehidupan kita. Jadi kita ini dalam hidup ini Pak Bu, di Quran itu ada semua. Secara umum, masalah rumah tangga dibahas no Quran, masalah mendidik anak dibahas no Quran, masalah menyusui anak dibahas no Quran, masalah pegatan dibahas no Quran, masalah rabi katanya nikah dibahas no Quran. Nggih. Lek ana wong kate nikah ngekeki dhuwit dhisik niku apa jenenge? Mahar lho dibahas Pak di Quran. Nyusui anak sekian bulan itu dibahas di Quran. Nek dadi wong lanang iku sing apik ya apa? Nek Quran dibahas. Dadi wong wedok sing apik ya apa? Nek Quran dibahas. Semua dibahas Pak. Mlebu omah dibahas di Quran. Wis ah. Lek mlebu omah disuguhi wong mangan, mari mangan. Ya apa tata caranya lek mangan ngene wong iku? Mulai wis mari mangan terus metu. Iku dibahas ten Quran ya. Cuma awake dhewe lek gak tau buka to. Nggih. Buka wis diwaca tok, tapi gak ro ndi ngoten. Ngoten lho Pak Bu. Makane perlu ngaji ngene iki ben ro. Ngoten lho. Masalah nutup aurat dibuka dinyatakan dalam Al-Quran. Sampai cara bermuamalah itu diatur juga dalam Quran. Subhanallah. Secara umum sampai bagi waris nih, bagi hartanya 1/6, 1/3, 2/3, 1/8 dibahas dalam Quran sampai seper dibahas semua. Nah ini cuma awake dhewe gurung buka kabeh ngoten lho. Lah bukake jek teko iki ngoten lho. Lah ngono ku suwe oleh nang ngene pondok iku buwan dina ya Pak. Esuk awan sore. Buwan dina ngene, makane oleh akeh. Alek ngaji ngene saulan pisan. Saulan pisan itu sak jam. Mari ngono, gorong sak jam wis anggap ping 17. Lah kapan mlebune? Ya, wis anggap ping 17, gak nggo catetan pisan. Bar mulai ditakoni, "Oh, ngaji apa iki, Mang?" "Oh, sama yamine." "Mbok ngomong ae wong e jare." Lah ngaji ate gak ngomong ya apa terusan. Lho mosok gak ono kan? Ya ono iku mau cuma salah mbok jari waris barang ngono. Wis aku gak paham iku mang. Oleh apa? Jajane ilang.
Bapak Ibu sekalian, dalam tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang Quran itu sampai kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di surat 11 ayat 17. Sampai terjemahkan. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Biyen itu ono kitab Pak Bu, sebelum Quran itu ono kitab Taurat, ono kitab Zabur, ono kitab Injil. Itu semuanya pedoman hidup. Semuanya pedoman hidup. Nah, saiki zaman Rasulullah itu ya diberi Quran. Siapa sih gak gelem Quran itu jadikan pedoman hidup, ya diancam oleh Allah. Diancam. Ancaman nek jenenge ancam mesti elek Pak. Ngoten lho. Lah ancaman iku lek bahasa Sangsekertae jenenge neraka. Lek bahasa Arab jenenge narun. Ngoten. Lek pangalembono hadiah dari Allah niku lek bahasa Arab jenenge jannatun. Lek bahasa Sangsekertae jenenge suarga. Terus dikhusus-khususno menjadi surga. Ngoten. Ini bangsa Sangsekertae suarga. Makanya memiliki sebutkan wa may yakfur, barang siapa yang kufur bihi dengan Quran minal ahzabi fannaru mau'iduhu. Siapa yang kufur terhadap Al-Quran, maka Allah akan mengancam pada mereka tempat yang diancamkan, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makane kula kaya saya ini ngeman awak Bapak. Urip dilu ojo sampai rugi, teman. Ada sebuah hadis Pak Bu, Rasulullah jauh ngeten. Dari Qatadah ya, sehubungan dengan ayat niku wau. Supaya dengan dia aku memberi peringatan ayat itu. Ya, kepada kalian dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya, itu menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sampaikanlah Al-Quran dari Allah, maka barang siapa yang tidak sampai kepadanya suatu ayat dari Kitabullah Al-Quran, berarti telah sampai kepadanya perintah Allah. Betul. Barang siapa yang telah sampai kepadanya suatu ayat, tidak dari Rasul, tapi dari orang lain, dari para ulama, mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah. Itu kalau sampai kepada seperti kita ini, masih gak kepethuk sahabat, masih gak kepethuk Rasulullah, tapi Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Allah dulu 14 abad yang lalu itu sudah sampai ke kita kaji setiap hari. Itu berarti telah sampai kepadanya perintah Allah, telah sampai larangan Allah, walaupun gak kepethuk Rasulnya. Nonton Pak Bu. Entas ya. Nah, di ayat ini, ayat 19 surat 6 ayat 19 ini memberikan kula panjenengan sedaya
agar supaya kita berpikir benar, kemudian menata diri. Jangan sampai mengabaikan peraturan Allah yang dibawa Rasulullah lewat ayat-ayatnya. Jangan sampai, ngerti lho. Makanya kula panjenengan ini diberitahu oleh Allah lewat Rasulnya dengan ayat ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai gak takon ya? Oh nggih, monggo enak ditakon ya. Salat duha dicicil. Oh nggih, ngeten. Tidak ada pernyataan dari hadis, tetapi ada pernyataan ini. Salat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Waktunya mulai matahari terbit sepenggalan sampai matahari tergelincir. Karena waktunya panjang, maka pelaksanaannya bisa di tengah-tengah waktu itu. Maka kalau di tengah-tengah waktu itu boleh dilakukan kapan saja di waktu itu. Karena itu saya sampaikan tadi, bisa 2 rakaat leren, 2 rakaat lagi leren sampai waktunya matahari tergelincir. Kalau hadis menyatakan dicicil, tidak ada. Enten-enten ya. Niku wau pola yang kita pakai supaya bisa memenuhi target, misalkan kepingin 12 rakaat. Nggih. Doa ngeten. Doa sing mengangkat tangan itu dulu Rasulullah waktu berdoa ketika setelah melempar jumroh. Bismillah Allahu Akbar, kak begitu ya. Bismillah Allahu Akbar, mari ndonga, diangkat tangannya. Tampak kelei kata. Bapak Ibu sekalian, doa itu ada yang tangannya diangkat, ada yang tidak. Rasulullah menyatakan ini, kalau ada orang berdoa tangannya diangkat kemudian diusapkan ke mukanya, kalau tidak diterima dalam hadis qudsi, Allah malu. Jadi ini terus alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Gak diterima malu Allah. Siji nggih. Terus nomor loro, berdoa di dalam sholat ini semua doa Bapak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzukni, ini pula doa. Waktu apa nih? Duduk di antara dua, di antara dua sujud. Enggak. Ini betul diangkat tangannya, tapi tangannya itu mana sikile ini? Betul ini. Tahiyat itu doa enggak? Doa, tapi tidak diangkat. Karena itu ketika orang berdoa itu diangkat, gak apa-apa menurut hadis tadi. Kalau diangkat berarti diusap no mukai, gak diterima kali Allah, malu Allah. Dan semua doa, ada hadis semua doa yang diucapkan oleh orang selama syarat rukunnya doa itu ditunaikan, semuanya diterima, semuanya, tidak ada yang tidak diterima. Makanya ini surat 2 ayat 186 itu sebutkan gini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasul, lek ana wong takon tentang aku, kandhanono aku iki ujibud da'watad da'i, aku ngijabahi orang yang berdoa kepada
kepadaku. Ngijabahi doa kalau orang itu berdoa kepadaku. Jadi syaratnya doa wong ini baru diijabahi. Lalu gak donga ya gak diijabahi Pak Bu. Apa ngijabahi wong gak donga? Nggih, menawa diijabahi apa wis diijabahi. Dadi wong sing diijabahi ku wong sing berdoa. Tapi terus ya Allah ini syaratnya kowe tak ijabahi doamu itu idza ta'ani fal yastajibuli. Syaratnya pertama, hendaklah kamu mengikuti aturanku. Sing nomor loro, wal yu'minu bi, hendaklah kamu yakin kepadaku, kamu beriman benar kepadaku, jangan dicampuri dengan cara-cara yang lain. Atilah sedonga nang aku, ojo adik nang dukun, ngoten lho bahasa kula. Ya, mesti kan tak kei. Soalnya Allah gak betahan Pak Bu, aku udah 2 tahun gak nang dikabulkan mbak Allah. Saya tak nang wong pinter ndi wong pinter aku. Nggih, wong Banyuwangi wong pinter. Masalah bojo. Nggih, masalah rumah tangga. Lah diparani. Lah wonge dhewe lho, rumah tangga ya hancur Pak Bu. Iso ngke solusi kepada orang yang rumah tangga iki bentrok ya. Wong-wong ini masalah dewe-dewe, kembalilah hanya kepada Allah saja. Ngoten Pak, nggih. Jadi sing diangkat itu dulu Rasulullah itu ketika apa? Berdoa boleh. Angkat tangan boleh berdasarkan hadis tadi. Nggih Pak, monggo. Pak Bu, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa pasti diberi jalan keluar, pasti. Berarti itu perlu dipertanyakan. Perlu ditune niki. Di Quran surat 65 niki lho. 65 surat Tolak jadi di ayat 2 yang terakhir, temri ngeten, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Niku lek diterjemahkan, barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya dia Allah nih akan mengadakan baginya jalan keluar. Orang itu takwa kepada Allah pasti hidupnya diberi jalan keluar waktu kalau sing bundeli napa wae bahasa seret nggih mboten ten seret atas ono dalane tapi syarat ini napa syaratnya bertakwa. Berarti lek seret ono sing perlu dipertanyakan iku ono ndi ngono. Nomor 2, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran lho Pak Bu ini. Beritahu lah teko Quran iku pasti aktual. Pasti tajam. Pasti terpercaya. Ya. Iku lah teko Quran. Lah teko Quran iku dipelintir-pelintir Pak. Soalnya dari Allah. Sini nomor 3 jaminannya, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa keperluannya apa? Diberi cukup oleh Allah. Tapi orangnya tawakal, dhuwure takwa niku menan. Wis gak ono maneh, hanya Allah, hanya Allah, yang lain tidak ada, gak terpengaruh apapun.
situasi apapun, hanya Allah yang beri hidup, hanya Allah yang beri mati, hanya Allah yang beri cukup. Ngoten Pak Bu, diberi oleh Allah nanti. Ngoten. Terus yang kedua, kenapa kok seret? Pak Bu, di surat ini lah. Ingin sampean buka surat Nuh, surat 71. Di ayat 10 niki. 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Mohon ampun ini ya, ya? Muni astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sing pendek nih Pak. Astagfirullahaladzim, sing pendek. Niku mohon ampun pada Allah. Diampuni. Ayat 11. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Itu kalau sekupnya masyarakat sing istighfar akeh. Nomor 3, wayum didukum bi amwalin wabanin. Dan Allah membanyakkan harta, membanyakkan itu. Kenapa? Membanyakkan itu berarti dilipat gandakan hartanya enggak, diperbanyak oleh Allah. Hartanya diperbanyak. Syaratnya banyak-banyak muni apa? Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin orang itu tidak pernah istighfar juga. Bisa terjadi di situ. Jadi pertanyaannya banyak, Pak. Pertanyaannya banyak. Sholat duha temenan, sholat tahajud temenan, kok cik seret ae ya? Iku mesti ono sing opo gak bener nih. Nggih, ono sing gak bener nih. Nggih. Kalau kita kembalikan kepada Allah, seperti ayat tadi, aman lancar, betul nggak? Terus nggih, wong iman ini jangan takut, Pak. Gak ono wong iman mati nih karena kelaparan, gak ono. Ono jalan keluar kok. Terus kok sampai seret nih, berarti ono sesuatu sing nyeretin nih. Nggih. Perlu diutaki, digoleki ngoten lho. Aku dikonsultasikan, dicari dari perbuatan-perbuatan kita ini yang perlu dikoreksi. Ngoten. Sama dia? Nggih, moga-moga. Oke. Nggih. Nggih. Lek wonge sirik Pak Bu, di surat 9 ayat 80 aku, itu gak diampuni. Adakah cara lain yang bisa mengampuni? Gak ada. Terus mati soalnya wonge. Salai mati dhisik. Niku kok jek urip kena diarah-arahno. Lah lek wong wis mati, wis gak ono dalan lain. Lah kok kalau dalan lain, ya wis gak iso balik maneh, gak kena diperbaiki. Salai mati. Ngoten. Makanya sadurunge mati dikandani niki enak. Wong iman niku enak, Pak Bu. Sadurunge mati dikandani, dadi siap-siap. Lah sing wis kadung mati, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten lho, gak iso balik. Jadi mumpung durung ke sana, anak dan keluarga kita bebaskan dari kesirikan. Nabi Ibrahim loh, seorang nabi, seorang rasul, bapaki para nabi, gak iso nulung bapaki, Pak Bu. Bapaki masuk neraka, Nabi Ibrahim nang surga, gak iso nulung. Mboten sakit, anak soleh iku bisa diterima oleh bapaknya
yang soleh. Anak soleh itu bisa diterima oleh ibunya yang solihah. Lek wong sirik mboten saged. Pedhot pun pedhot teng, pedhot lo teng ya. Oke, ayatnya lebih ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sampai mati. Kalimatnya tidak akan mengampuni dosa syirik di bawah mati. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang di bawah mati. Lek ana wong duwe dosa gak sirik lho nggih. Terus mati gurung tobat. Si ana harapan Pak Bu untuk diampuni. Golek ana salat sunah, ana enggak? Ada ya Allah. Teplokno kuwi digawe nambeli. Ana poso sunat e. Enten ya Allah. Jukun gawe nambeli dosane. Ngoten lho Pak Bu. Tapi lek sirik teng wis ya tenan. Benar, jelas ke? Berat, sirik itu berat sekali. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.